semuanya, selamat datang di acara Kata Siapa. Oke, karena di samping saya juga terlihat kursinya masih kosong ya. Jadi belum ada siapa-siapa nih. Jadi agak belum tahu nih sebenarnya kata siapa sesuai sama judul acaranya. Oke, kita langsung aja nih undang atau kita datangkan dari jauh-jauh salah satu narasumber yang kece abis. Oke, kita langsung aja panggilkan Alvina Januar Rahim. Oke, jadi di samping kita nih udah ada yang namanya Alvina Januar Rahim. Boleh say hi dong, say hi dulu. Hai, oke. Ini adalah salah satu anggota dari Golkar, yaitu Golongan Pakar Realisme. Oke. Aduh, kayaknya Ibu Vina ini keciumnya harum banget nih. Kayak kira-kira Ibu Vina ini pakai parfum apa ya kalau nggak boleh tahu? Kalau nggak boleh tahu nggak akan ngasih tahu. Kalau boleh tahu maksudnya salah ya. Iya, aku sendiri cuma pakai minyak nyong-nyong, emang semua gitu. Ya agak semerbak sih ya sebenarnya. Baiklah, mungkin karena Ibu Vina ini diundang ke sini itulah alasannya. Kenapa? Karena supaya emang secara kan ini tuh dibayarnya mahal banget ya. Jadi emang harus Ibu Vina datang sini supaya bisa beli parfum lagi. Betul. Selain minyak nyong-nyong ya. Oke. Betul banget. Cukup kali ya intermezzo kita kali ini. Kita masuk ke pembahasan atau topik yang lebih berat seberat beban hidup kita, benar? Enggak sih, kalau aku enggak sih, kayaknya kamu ya. Oke. Langsung aja ya kita masuk. Oke, jadi realisme ini sendiri itu adalah salah satu tradisi turun-temurun yang ada di lingkup hubungan internasional, yang punya empat pemahaman inti gitu ya, kalau bisa dibilang. Yang pertama itu ada anarki internasional, egoisme, dan politik kekuasaan kayak gitu. Dan masing-masing dari paham itu tuh masih dipakai banget sampai sekarang sama negara-negara yang menganut paham itu sendiri. Oke, Widi, menarik banget ya kalau misalkan kita bahas tentang realisme nih. Nah, oke. Realisme itu kan sebuah sistem atau teori internasional ya, yang salah satunya memiliki pemahaman tentang anarki yang tentunya di dalam tingkat internasional. Oke, menurut Ibu Vina sendiri nih, anarki internasional itu gimana sih maksudnya? Oke, jadi anarki di sini itu bukan kayak gimana-gimana ya, tapi maksudnya negara itu merupakan aktor utama yang bersifat independen yang harus membina hubungan dengan negara lain gitu ya secara baik, dan gak ada entitas yang lebih tinggi gitu dari negara itu sendiri. Jadi gak boleh ada yang ngatur negara itu sendiri selain negara itu sendiri, gitu gak sih? Oh, oke. Jadi konteksnya di sini tuh kayak negara itu sendiri tuh harus bisa mengatur Iya, negara betul. itu sendiri, nggak boleh ada campur tangan dari negara lain ya. Betul banget. Oh, pintar juga ya. Tentu dong. Kalau kan kita nih udah tahu nih tentang anarki internasional ya. Kalau misalkan ada peribahasa yang udah kita kenal nih, sekali mendayung 2-3 pulau bisa terlampaui gitu. Betul. Otomatis kita harus lebih kepo lagi nih ya kan. Boleh dong bahas tentang satu lagi ya, itu tentang politik kekuasaan. Nah, gimana nih menurut Ibu Vina politik kekuasaan gimana? Oke. Politik kekuasaan itu pada dasarnya kekuasaan politik. Jadi kemampuan satu individu atau kelompok yang bisa memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara itu sendiri kayak gitu, dan menunjang sektor keamanan sih lebih tepatnya. Nah, di kekuasaan politik ini tuh sumber-sumbernya itu kita bisa temuin di sehari-hari kita, di kehidupan sehari-hari kita. Kayak misalnya media massa gitu ya, media umum, mahasiswa itu termasuk kekuasaan politik sebenarnya, elit politik dan lain-lain sebagainya. Itu benar-benar sangat nggak asing ya sama kehidupan kita sehari-hari. Betul. Kayak kita udah kenal lah ya. Betul Oke. banget. Setelah kita simak nih penjelasan Ibu Vina tentang realisme, terdengar kayak bener-bener pakar realisme banget ya gitu. Oke, mungkin kalau misalkan cuman teori aja, kita sebagai Gen Z juga mungkin agak susah nih memahami tentang teori realisme gitu. Boleh nggak sih kita bicara tentang satu topik yang sedang panas, tapi akan terus panas nih Apa sih kayaknya ya. kira-kira? Bisa tebak nggak nih apa ya topiknya, berkaitan tentang apa nih? Kayaknya kalau yang lagi rame sekarang ini sih konflik Rusia dan Ukraina nggak sih? Waduh, kayak bener-bener udah pakar realisme banget ya, seperti kayak gimana
Golkar ya? Golkar, oh iya. Golongan pakar realisme. Realisme. Aduh, keren. Jadi kayak pemikirannya udah terbuka, kayak langsung langsung dapet. Oke, keren. Bener-bener perang Ukraina versus Rusia lebih tepatnya. Waduh, nih kayaknya seru nih kalau ngomongin ini. Oke, kalau tentang kaitannya nih antara teori paham realisme sama topik perang Ukraina versus Rusia tuh relevansinya gimana sih? Nah, sekarang kita masuk ke relevansinya ya antara paham realisme ini dengan konflik Ukraina-Rusia. Oke. Ya karena kalau misalnya dilihat dari sekarang ini, dunia ini kayak memaksa kita buat mengamati dunia secara realistis gitu ya. Nah, seperti yang dibilang sama salah satu profesor di salah satu universitas di Chicago, dia bilang kalau misalnya di dalam sistem internasional ini ada anarki gitu. Menarik. Oke, terus gimana tuh? Nah, jadi gini loh, kalau misalnya negara itu pengen bertahan, negara itu harus memperkuat dan memajukan kemampuan militernya. Dan ini juga bisa disangkutin sama pengertian anarki sebelumnya yang udah disinggung. Dan kalau misalnya nggak ada anarki ini, nggak akan ada juga otoritas tertinggi atau pusat yang bisa mastiin pembatasan perilaku negara dan menghukum agresor itu sendiri. Simpelnya tuh negara itu akan mudah diserang kayak gitu. Oke, paham. Oke, benar ya. Karena yang kita lihat dari Ukraina ya, kayak orang-orangnya juga masih mengamati bahwa itu didasarkan pada sistem swadaya yang paling baik diinformasikan oleh paradigma realis. Oke, untuk menutupi acara kali ini tentu kita harus nanya apa ya, solusi mungkin ya, solusi pribadi menurut Vina gitu. Nah, gimana nih menurut Vina nih solusi terhadap topik ini gimana sih? Oke, kalau misalnya ditanya tentang solusi sih sebenarnya bingung juga sih, karena ini juga kan konfliknya tuh regional gitu ya. Mungkin kurang berwenang ya. Iya, takutnya terlalu ikut campur gitu. Oke, boleh dong kalau gitu opini aja deh, opini gimana? Iya, kalau opini dari aku sih dengan menyesuaikan kebijakan dari NATO dan Amerika Serikat pun dapat memainkan peran positif nih dalam menjaga Eropa agar tidak jatuh ke dalam perang besar gitu ya. Mungkin beberapa berpendapat realis gitu ya. Mungkin beberapa realis juga akan setuju sama aku mungkin ya. Ada ruang kerja untuk perdamaian gitu ya. Oke. Ibaratnya tuh perdamaian tuh lebih indah gitu ya. Betul ya. Ada quotes nih, perdamaian lebih indah. Oke, boleh. Dan bahwa Amerika Serikat dan Barat harus mengakui tuntutan keamanan Rusia gitu. Jadi kan Rusia ini menuntut keamanan gitu ya. Jadi mereka harus mengakui tuntutan itu agar nggak terjatuh tuh nanti dalam perang besar. Dan orang Ukraina juga memiliki insentif untuk sangat memperhatikan apa yang diharapkan orang Rusia dari mereka gitu. Intinya tuh harus saling ngerti gitu ya, dan intinya tuh komunikasi itu. Komunikasi itu penting banget di mana-mana. Komunikasi itu paling penting gitu ya. Oke, jadi setelah kita dengar ya opini dari Vina, itu adalah sebuah penutupan atau tanda berakhirnya acara kita pada kesempatan kali ini. Oke, jangan bersedih karena mungkin kemungkinan kita bakal ketemu lagi ya. Betul. Mungkin di topik selanjutnya. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita tutup, atau mungkin ada sepatah dua kata kesan pesan nih dari Vina gitu. Iya, aku sih cuman pengen nyampein makasih banyak untuk Nadila karena udah mengundang aku ke sini gitu ya. Dan ya ini adalah salah satu pengalaman yang sangat berarti. Aduh, keren. Oke, kalau gitu saya Nadila Rahmawati sebagai pembawa acara Kata Siapa. Oke, bisa kita ganti mungkin Kata Vina ya. Oke. Dengan siapa? Alvina Januarahim. Oke, dari Golkar ya, golongan pakar realisme. Kita berdua bisa pamit undur diri. Semoga bisa bermanfaat ya tontonan ini. Oke. Iya, betul banget. Sampai jumpa di lain hari. Bye bye. Dadah semuanya. Terima kasih banyak.